Coba deh, bayangin sebuah kebun buah. Apa yang muncul di pikiran Anda? Pasti barisan pohon yang rapi, lurus, seragam ya kan? Kelihatannya efisien banget. Tapi, gimana kalau saya bilang, gambaran yang kelihatannya sempurna itu justru nyimpan masalah besar. Dan solusinya, ternyata datang dari sesuatu yang kelihatannya justru lebih berantakan. Nah, pertanyaan ini nih intinya. Gimana kalau rahasia bikin kebun lebih sehat itu bukan soal nambahin pupuk atau pestisida, tapi justru apa yang kita tanam di samping pohon-pohon buah itu? Kita bakal kupas tuntas gimana sebuah praktek yang sebenarnya udah kuno banget, ternyata jadi jawaban super modern buat pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Yuk kita mulai! Oke, sebelum kita loncat ke solusinya, kita harus paham dulu nih akar masalahnya. Namanya adalah monokultur, sebuah praktek yang sangat umum kita lihat di mana-mana. Emang sih kelihatannya efisien ya, tapi menanam satu jenis tanaman aja terus-terusan di lahan yang sama, itu ibaratnya kita narik duit terus dari rekening bank tanah, tapi nggak pernah nabung. Lama-lama apa yang terjadi? Ya tekor, tanahnya jadi capek, nutrisi pentingnya habis kesedot, dan kehidupan mikroba di dalamnya anjlok. Hasilnya, sistem pertanian kita jadi gampang sakit, rapuh, dan rentan sama yang namanya penyakit tanah. Jadi intinya tuh gini, praktek ini secara langsung merusak kehidupan di bawah tanah. Karbon organik yang ibaratnya pondasi kesuburan tanah, itu turunnya drastis banget. Analoginya kayak kita nyabutin pondasi bangunan satu persatu. Cepat atau lambat, ya pasti ambruk semuanya. Tapi untungnya, alam itu pinter banget. Dia udah nyiapin contekan atau cetak birunya buat kita. Solusinya adalah tumpang sari. Ini sebuah pendekatan yang pada dasarnya cuma meniru cara kerja ekosistem di alam liar yang beragam dan saling bantu. Konsepnya sebetulnya simpel banget loh. Daripada cuma ada barisan tanaman yang itu-itu aja, kita ciptakan sebuah komunitas tanaman yang lebih hidup dan dinamis. Dan ini bukan ide kemarin sore ya, ini udah lama ada. Tapi justru penelitian modern yang sekarang mulai nunjukin betapa dahsyatnya efek dari praktek ini. Nah, ini nih beda filosofinya. Di satu sisi, monokultur itu kayak bikin kebun yang kesepian. Setiap pohon jadi saingan, rebutan nutrisi dan air yang sama persis. Sementara di sisi lain, tumpang sari itu ngebangun komunitas yang berkembang. Tanaman yang beda-beda ini justru saling bantu, saling melengkapi. Keren kan? Dan ini bukan cuma teori doang loh, beginilah kelihatannya di lapangan. Jadi, lorong-lorong di antara pohon apel itu nggak dibiarin kosong melompong. Justru diisi sama tanaman-tanaman lain yang bakal jadi sekutu rahasia buat si pohon apel. Terus, gimana sih keajaiban ini bisa terjadi? Jawabannya manfaat terbesarnya itu justru dimulai dari tempat yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jauh di bawah permukaan tanah. Semuanya itu nyambung. Tanaman pendamping ini bukan sekedar hiasan atau pengisi ruang kosong. Mereka itu pemicu reaksi berantai yang positif banget. Mulai dari bikin tanahnya lebih bagus, ngebangunin lagi kehidupan para mikroba, sampai akhirnya bikin nutrisi jadi lebih gampang diserap sama pohon buahnya. Biar nggak cuma omongan, kita lihat angkanya. Sebuah studi nemuin peningkatan karbon organik tanah, ini indikator utama kesehatan tanah ya, sampai 79% di kebun delima. Gila kan? Ini bukti nyata kalau tumpang sari itu bener-bener bisa menghidupkan lagi tanah yang udah lelah. Nah, salah satu jagoannya di sini itu tanaman dari keluarga kacang-kacangan atau legum. Mereka ini bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, namanya fiksasi nitrogen. Jadi, mereka kerjasama bareng bakteri di akarnya buat nangkap nitrogen dari udara bebas, terus diubah jadi pupuk alami di dalam tanah. Kerennya lagi, ini artinya kebutuhan pupuk kimia bisa ditekan, bahkan dihilangkan. Selain bakteri, ada lagi nih sekutu gaib lainnya, namanya jamur mycorrhiza. Coba deh bayangin jamur ini kayak perpanjangan tangan atau kabel fiber optik buat sistem akarnya tanaman. Jaringan jamur ini beneran kayak internet bawah tanah loh. Dia nyambungin berbagai tanaman dan bikin jangkauan mereka buat nyari makanan jadi jauh lebih luas. Ini penting banget buat nyerap fosfor, salah satu nutrisi kunci yang seringkali susah banget dijangkau sama akar tanaman kalau kerja sendirian. Oke, jadi tanahnya sekarang lebih sehat, lebih hidup. Itu pondasinya. Terus ngaruhnya apa buat kita? Nah, sekarang kita lihat gimana semua kebaikan di bawah tanah tadi kelihatan hasilnya di atas tanah. Sesuatu yang bisa kita lihat dan kita cicipi, yaitu buahnya. Ini buktinya jelas banget. Ada penelitian di kebun mangga yang pakai sistem tumpang sari sama kacang tunggak, hasil panennya naik sampai 62,3% per pohon dibanding yang monokultur. Ini bukan kenaikan yang ecek-ecek ya.
Ini perubahan besar buat produktivitas petani. Dan ini bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal kualitas. Kita lihat deh, dari apel sampai jambu biji, penelitian nunjukin hasil yang sama terus. Tumpang sari secara konsisten bikin buahnya lebih gede, lebih berat, dan yang paling penting, rasanya lebih manis dan lebih enak. Ini bukan sekedar data abstrak di atas kertas, artinya itu buahnya beneran jadi lebih enak, lebih manis, lebih renyah, warnanya pun lebih keluar dan lebih menggoda selera. Kualitas yang benar-benar bisa kita lihat dan kita rasain langsung. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Tumpang sari ini bukan sekedar teknik pertanian yang cerdas. Ini lebih dari itu. Ini soal perubahan cara pandang, perubahan filosofi. Jadi, inilah rangkumannya. Tumpang sari itu kayak resep untuk pertanian yang tangguh. Dia bisa menyembuhkan tanah, ningkatin produktivitas, ngurangin ketergantungan sama pupuk kimia, dan pada akhirnya ngebangun ekosistem pertanian yang lebih stabil buat ngadepin tantangan iklim ke depan. Komplit banget kan? Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Mungkinkah masa depan pertanian kita itu nggak lagi kayak pabrik yang serba steril dan seragam, tapi justru lebih mirip hutan yang beragam dan penuh kehidupan? Mungkin emang udah waktunya kita berhenti melawan alam dan mulai bekerja sama dengannya.